Tuhan menyertai saudara-saudara. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Amin. Damai sejahtera Allah, Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Shalom. Hari ini Gereja Masih Injili di Bolongondo bekerja sama dengan Asosiasi Konseling Pastoral Indonesia melaksanakan pelatihan konseling pastoral bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya para pendeta di lingkup pelayanan Gereja Masih Injili di Bolongondo yang dilaksanakan di Jemaat Immanuel Singsingon mulai hari Senin tanggal 6 dan hari Selasa tanggal 7 November 2023 dengan maksud dan tujuan memperlengkapi para pelayan Tuhan untuk siap menghadapi berbagai dinamika pelayanan dengan segala tantangannya, terutama pendekatan-pendekatan konseling pastoral bagi pelayanan dan sentuhan-sentuhan pelayanan yang lebih baik lagi untuk warga gereja, secara khusus Gereja Masih Injili di Bolongondo. Kiranya kegiatan ini akan terus menggerakkan semangat melayani bagi hamba-hamba Tuhan dan akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan dan pelayanan Gereja Masih Injili Bolongondo kini dan di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di channel YouTube Sinode Bebibom. Saat ini saya berada di Jemaat Bebibom Immanuel Singsingon, tepatnya di wilayah Popo. Dan selama 2 hari ini pendeta Bebibom 165 pendeta diperlengkapi berkaitan dengan pelatihan konseling pastoral. Karena itu di kesempatan ini selaku pimpinan gereja kami bersyukur karena kerinduan ini bisa terpenuhi dengan hadirnya beberapa narasumber yang dengan ketulusan mengambil bagian memperlengkapi para hamba-hamba Tuhan di Gereja Masih Injili di Bolongondo. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Bapak. Selamat berjumpa dan selamat datang di Tanah Totabuan. Terima kasih Pak. Di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Bolongondo. Dengan saat senang. ini Bapak Ibu, saya bersama-sama dengan salah satu narasumber pelatihan konseling pastoral bagi pendeta Bebibom dengan yang terkasih Pak Pendeta Dr. Toto. Betul. Nanti lebih lengkapnya Pak Pendeta akan memperkenalkan diri dengan kapasitas saat ini hadir di Gereja Masih Injili di Bolongondo. Silakan Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia atau yang biasa dipanggil AKPIN Pak Pendeta. Kami berdua dengan Ibu Ira Imelda mewakili AKPIN boleh hadir di Tanah Bolongondo ini, Ya. khususnya membantu Gereja Masih Injili di Bolongondo mungkin mengadakan semacam kursus atau pelatihan pendampingan psikospiritual yang biasa kita panggil konseling pastoral atau pendampingan pastoral. Iya. Oke. Ini menarik sekali Pak. Tadi disebutkan kaitan dengan fokus pelayanan konseling pastoral lebih pada psikospiritual. Nah, bolehkah menyampaikan sedikit saja informasi dengan apa maksudnya ini? Apa artinya psikospiritual? Mungkin pengalaman baik ketika saya studi, aslinya memang konseling pastoral. Tetapi dalam perkembangannya, baik melalui penelitian di lingkungan psikoterapi dan konseling sendiri, dan juga pergumulan AKPIN sebagai sebuah organisasi, memang aslinya konseling pastoral. Meskipun demikian, kalau boleh saya katakan, saya sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia, saya juga salah seorang pendiri, salah satu kami ada 12 pendiri AKPIN, 6 laki-laki, 6 konselor perempuan.
Dan sebenarnya sejak awal kami sudah memikirkan sebaiknya kita menggunakan konseling psikospiritual karena itu lebih luas, lebih bisa menjangkau semua orang, tidak tergantung kepada jabatan pastor di gereja sebagai pemimpin, tetapi juga semua umat atau warga gereja dan bahkan juga warga masyarakat terlibat dalam pelan ini, tentu sesuai dengan tingkatnya. Dan secara teoritis ternyata pengalaman kami aspek mental, psikologis, dan aspek kehidupan spiritual manusia itu sangat saling berhimpitan, Pak. Sehingga kami coba melengkapi yang terlalu psikologis ditambah spiritualnya. Kemudian yang terlalu rohani, terlalu spiritual kami lengkapi dengan aspek psikologisnya. Sehingga Akpin mulai tahun ini, awal tahun ini mengubah namanya dari Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia menjadi Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia, dan itu nama resmi kami. Akpin ya? Akpin. Oh, siap. Kalau aslinya Akpi. Oh ya. Ya. Oke. Yang kedua Pak, urgensinya kaitan dengan materi tadi psikospiritual, kaitan dengan kondisi jemaat dan masyarakat, urgensinya dari materi ini untuk memperlengkapi dan memperkaya kesana berpikir dari para hamba-hamba Tuhan. Saya pikir melihat perkembangan zaman, kita sedang mengalami perubahan yang sangat dasar dan sangat cepat, atau super dasar dan super cepat di masa sekarang ini, dan hampir selalu mengalami perubahan-perubahan, dan itu juga berdampak pada berdampak negatif pada khususnya tentu pada aspek mental, psikologis, dan spiritual, ya. Dan menurut kami, pengamatan kami juga sedikit studi kami, ternyata di gereja-gereja menghadapi perubahan itu yang juga berdampak negatif pada warga gereja dan warga masyarakat. Berbagai persoalan mental, psikologis, sosial, spiritual muncul karena itu, Pak. Oke. Sehingga saya pikir jalan yang terbaik adalah gereja melengkapi pelayan-pelayannya juga termasuk warga gereja untuk memperhatikan masalah-masalah itu, sehingga di tengah-tengah keterbatasan tenaga profesional psikoterapi dan konseling di seluruh Indonesia, termasuk juga tenaga-tenaga psikiater, kita tidak menunggu orang lain melakukan sesuatu, tetapi kita gereja dengan pelayanannya dan warganya mengambil bagian dalam proses menangani persoalan-persoalan barangkali di tingkat tertentu yang mungkin tidak terlalu kompleks. Dan itulah sebabnya kita juga sesuai dengan pemikiran-pemikiran Akpi, juga misi Akpin, kita melakukan kerjasama dengan semua profesi untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan mental, psikologis, spiritual di tengah masyarakat. Pelayanan gereja adalah pelayanan yang holistik, tidak hanya terpusat pada satu hal, tapi menyeluruh, menyangkut totalitas hidup manusia itu sendiri, warga gereja. Ya. Nah, memang ini membutuhkan waktu yang cukup dan maksimal dalam kerangka menjawab kebutuhan pelayanan. Ya. Nah, pada saat yang sama, ini hamba-hamba Tuhan, secara khusus pendeta, untuk mewujud nyatakan panggilan yang mulia, kaitan dengan panggilan untuk konseling pastoral. Dia berhadapan dengan rutinitas tanggung jawab strukturalnya. Nah, menurut pengetahuan dan pengalaman Pak Pendeta, bagaimana kita mensiasatinya kaitan dengan tanggung jawab struktural organisasi dan ruang waktu untuk memberikan perhatian berkaitan dengan tanggung jawab pastoral konseling. Barangkali secara umum saya bisa mengusulkan paling tidak dalam hal-hal yang primer, yang sederhana, baik warga gereja maupun pelayan termasuk pendeta dan pastor di gereja, saya pikir perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan dasar. Ya. Itulah yang kita lakukan 2 hari ini, Bapak, ya. Ya. Jadi kita coba sedikit membuka wawasan betapa pentingnya para pendeta gereja sebagai pemimpin, juga warga gerejanya
melibatkan diri dalam pelayan holistik tadi Pak ya. Nah tentu sesudah ini saya berharap atau kami berharap dari Akpin, pendeta-pendeta yang hadir di sini mengimbaskan, menularkan pengetahuan dan keterampilan dasar ini untuk warga gereja, bahkan juga mungkin warga masyarakat Pak ya, supaya mereka juga ambil bagian dalam menangani hal-hal yang kecil. Tetapi mengingat kompleksitas dan juga sekaligus mengingat tenaga profesional dalam bidang psikospiritual ini sangat terbatas, saya berharap Akpin selalu berharap mudah-mudahan gereja bisa mengutus, bisa melengkapi, memberi kesempatan pendidikan kepada pendetanya yang betul-betul tertarik untuk menjadi spesialis konselor pastoral nantinya, konselor psikospiritual nantinya bisa menjadi apa Pak ya, menangani kasus-kasus yang kompleks. Dan saya terkejut ternyata di sini juga kasus-kasus orang mengalami luka batin atau trauma dari 2 hari ini sangat banyak Pak ya. Nah, dan ketika kita bicara mengenai menangani kasus trauma ini kan sebenarnya spesialistik. Mulai dari umum dulu baru spesialistik. Seperti menangani kasus kedukaan, kasus keluarga, dan kasus-kasus lainnya. Saya kira saya ingin mendorong gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo, kalau memungkinkan sesuai dengan aturan gereja, kalau perlu aturan gereja juga diubah, untuk melatih, mendidik 1 atau 2, syukur setiap kelasnya ada 1 Pak, menjadi kader konseling psikospiritual yang mampu menangani kasus-kasus yang berat, di samping juga membantu teman-teman pendeta di jemaat atau gereja dan warga gereja untuk menangani kasus-kasus yang kurang kompleks. Ini pandangan saya Pak ya. Poinnya adalah pendeta di jemaat dia tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri. Bekerja bersama dengan rekan-rekan pelayan yang lain sebagai satu tim kerja. Karena itu menjadi pesan juga bagi gereja, Gebibom khususnya, bagaimana mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, termasuk perangkat pelayanan dalam rangka menjawab pergumulan jemaat itu sendiri. Mungkin berkaitan dengan Hari Reformasi tanggal 31 Oktober Pak ya, ketika Luther dan Calvin yang ditekankan kan kebenaran ajaran, kembali ke Alkitab. Nah sekarang saya kira dalam abad ke-21 yang juga mengalami perubahan yang super dasar dan super cepat, saya pikir inilah kesempatan untuk coba kita merintis reformasi di abad 21 untuk lebih bukan hanya menekankan kebenaran ajaran, tapi juga kebenaran tindakan Pak. Nah ini saya kira kita sudah berapa abad ini menggeluti masalah kebenaran ajaran. Tetapi sekarang saya kira baik gereja Gemibom maupun gereja-gereja lain mulai berpikir bahwa saya pikir pelayanan kesehatan mental di gereja khususnya menangani persoalan-persoalan yang betul gawat ini, saya pikir itulah rintisan reformasi abad ke-21. Ketika Pak Pendeta Toto menyinggung kaitan dengan reformasi, saya teringat dengan ungkapan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Iya. Gereja yang dibaharui adalah gereja yang terus-menerus melakukan pembaharuan. Betul. Nah, ini pesan penting tapi juga strategis. Betul Pak. Dalam rangka menjawab pergumulan gereja itu sendiri, maka sangat diperlukan solidaritas dari pimpinan gereja tapi juga hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo. Iya. Saya kira ini hal yang sangat positif, menjadi perhatian serius gereja, termasuk hamba-hamba Tuhan untuk melihat bahwa persoalan-persoalan mental, persoalan-persoalan spiritual harus menjadi hal penting, menjadi prioritas dalam rangka membawa kehidupan persekutuan jemaat ke arah yang lebih baik dari waktu. Betul. Dan kalau poin terakhir Pak. Dan kalau begitu gereja bukan hanya mengeluarkan slogan gereja menjadi penyelamat jiwa, tapi juga gereja memedulikan jiwa dan menangani persoalan-persoalan kejiwaan yang ada. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, dengan senang hati. Gereja tidak hanya bicara tentang konsep keselamatan, tapi bicara tentang bagaimana melakukan penyelamatan itu sendiri. Demikian percakapan saya dengan Pendeta Dr. Toto, salah satu narasumber
pelatihan konseling pastoral bagi pendeta Gereja Masih Injil di Bolamongondo, lebih khusus yang sementara berlangsung saat ini di Jemaat Immanuel Singsingon. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Makasih. Yuk, sama-sama Pak. Saat ini di hari yang kedua pelaksanaan pelatihan konseling pastoral bagi pendeta Gereja Masih Injil di Bolamongondo. Di hari yang kedua ini saya bersama dengan salah satu narasumber, Pendeta Irah Imelda. Ya, selamat siang, Bu Pendeta. Bagaimana kesan di Gebibom? Luar biasa ya, menarik. Oke. Ya, pertama kaitan dengan materi kita sejak hari kemarin sampai hari ini, Ibu Pendeta sama Pak Toto kemarin sudah membekali para peserta kaitan dengan apa itu psikospiritual. Ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan dan melengkapi para hamba-hamba Tuhan, paling tidak concern terhadap pergumulan-pergumulan jemaat. Nah sekarang, bolehkah disampaikan berkaitan dengan kriteria sebagai seorang konselor yang pas? Karena informasi kan kemarin dari pengalaman-pengalaman pelayanan, seorang pendeta belum tentu juga dia adalah seorang konselor. Ya, silakan Bu. Ya, sebenarnya kriterianya tuh tidak ada kriteria yang harus seperti apa begitu ya, tapi hanya satu saja. Yang pertama kesediaan untuk mendengar. Ya. Kesediaan untuk mendengarkan ya, memberi perhatian, itu saja. Oke. Yang paling menentukan. Ya. Kalau seseorang pendeta plus bersedia untuk memberi dirinya, memberi hatinya untuk mendengarkan konselinya, mendengarkan anggota jemaatnya untuk mengungkapkan semua perasaannya, itu sudah cukup. Iya, iya. Jadi satu saja, kesediaan untuk mendengar ya. Nah, kalau mau ditambah setelah mendengarkan itu, kesediaan untuk menerima dengan tulus apapun yang dirasakan oleh konselinya atau oleh anggota jemaatnya yang mengungkapkan perasaannya itu tanpa menghakimi, tanpa menilai apapun juga. Itu kriteria. Hanya dua itu saja. Ini menarik Ibu Pendeta ya. Hanya dua. Paling jadi tidak susah toh. Hal yang begitu sederhana kelihatan, tapi pada praktiknya memang ketika seorang pendeta ada di jemaat, dia terikat dengan tanggung jawab organisasi sebagai ketua jemaat. Pada pihak lain, tuntutan dan kebutuhan pelayanan jemaat sangat berharap peran pendeta di jemaat tidak hanya berkhotbah, tapi bagaimana bersimpati dan berempati dengan jemaat. Sebenarnya hanya berempati. Oh ya. Hanya berempati. Jadi empati itu tidak membuat kita menjadi sama persis dengan apa yang dirasakan oleh anggota jemaat atau konseli kita, tapi justru dengan berempati kita bisa hadir secara penuh, mendengarkan, hadir secara penuh, menerima apa yang dia hayati, apa yang dia rasakan, tanpa mengadili, tanpa menghakimi. Jadi mendengar dan berempati. Ya, dengarkan didasari oleh sikap empati itu ya. Nah, selanjutnya memang pergumulan jemaat begitu kompleks, kan? Apakah secara pribadi, keluarga, dalam hal ini rumah tangga. Nah, bagaimana peran sebagai seorang pendeta? Di tengah pelayanannya, dia mampu memahami kondisi-kondisi real di jemaat. Kira-kira apa yang harus dia lakukan? Ya, kalau untuk memahami itu banyak hal ya. Selain kemampuan dia tentu bekerja sama, kemampuan dia mau manajerial, memanage, tapi juga kemampuan, lagi-lagi kalau saya sebagai seorang konselor spiritual, kemampuan untuk mendengarkan. Bagaimanapun hadir bersama, turun ya, kalau bahasanya turun ke anggota jemaat untuk mendengarkan pergumulan, mendengarkan persoalan-persoalan, itu akan sangat membantu sekali untuk memahami. Yang terakhir Ibu Pendeta, pesan untuk pendeta Gebibom melihat kondisi dan perkembangan zaman ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi sih berharap nanti di Gebibom ini akan ada pendeta-pendeta yang secara khusus, selain pendeta gitu ya, pendeta plus kan, tapi juga ada yang secara khusus memberi perhatian terhadap konseling psikospiritual, ya, supaya pelayanannya menjadi lebih holistik ya, karena memang tantangan zaman sekarang memang betul-betul membutuhkan perhatian.
Ya, terima kasih Ibu Sama-sama. Pendeta. Ini pesan penting bagi Gereja Masehi Injil Bola Mongondo yang tersebar di 4 kabupaten 1 kota. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang memberi diri dan mengambil keputusan melayani Tuhan, orientasi pelayanan kita tidak terpusat pada diri kita sendiri, tapi terpusat kepada Kristus, di mana kehadirannya menjangkau semua orang. Nah, panggilan kita adalah panggilan yang sama, dengan meneguhkan komitmen, memberi diri seutuhnya, dan memantapkan serta mengembangkan kesadaran untuk mendengarkan sesuatu yang dirasakan oleh jemaat atau umat Tuhan, tapi juga berempati dari apa yang dialami oleh jemaat yang kita layani. Tuhan pasti menolong hamba-hamba Tuhan, Pendeta Gemiboh, untuk menyatakan panggilannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian. Saat ini kita sudah berada di penghujung kegiatan pelatihan konseling pastoral bagi pendeta Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo di Jemaat Gemiboh Immanuel Sinsingon. Paling tidak selama 2 hari kita mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan apa dan bagaimana langkah-langkah gereja untuk menjawab segala kebutuhan pelayanan bagi warga gereja itu sendiri. Saat ini saya bersama dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo sebagai Wakil Ketua BPS Gemiboh, Pendeta Johnny Karel Rumondor. Selamat siang Pak Pendeta. Siang. Selamat berjumpa lagi. Ya. Kita sudah berada di penghujung kegiatan pelatihan konseling pastoral bagi Pendeta Gemiboh yang tercatat ada 165 Pendeta Gemiboh yang ambil bagian pada kesempatan ini. Sebagai pimpinan gereja, tentu ada harapan dan kerinduan ketika melaksanakan pelatihan ini bagi Pendeta Gemiboh. Seperti apa Pak yang bisa kita follow up dari kegiatan seperti ini? Ya, yang pasti bahwa dari kegiatan ini ada banyak hal yang memberi keuntungan khususnya bagi para pendeta, tetapi juga memberi keuntungan bagi lembaga, khususnya bagi Gemiboh itu sendiri. Saya selama 2 hari, saya mencatat beberapa hal kaitan dengan kegiatan ini. Selain tentu menambah wawasan, menambah pengetahuan kita kaitan dengan tugas seorang pendeta, tapi ada satu yang dalam catatan saya dari kegiatan ini yang perlu direkomendasikan. Apakah ke Badan Pekerja Sinode ataupun direkomendasikan ke sidang sinode. Tentu ini berkaitan juga dengan tata gereja. Dalam catatan saya sebenarnya ini saya akan sampaikan ke pengelola program ini. Tapi tidak mengapa di tempat ini saya mau sampaikan bahwa yang perlu direkomendasikan adalah perlu ada tim atau komisi berkaitan dengan tugas dulu bahasa kita penggembalaan ini. Karena apa? Dari 2 hari ini saya mengikuti bahwa memang pelayanan ini perlu perhatian full dari gereja, khususnya dari para pendeta-pendeta itu sendiri. Memberi perhatian penuh kaitan dengan pelayanan-pelayanan itu, karena ternyata dalam pengalaman kita atau dalam perjalanan kita dalam pelayanan seperti penggembalaan dalam bahasa gereja kita, itu kadang tidak dilakukan seperti yang menjadi harapan kita. Kadang terpotong-potong karena dituntut dengan pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan-pelayanan lainnya. Karena itu saya dalam catatan perlu ada rekomendasi yang diteruskan ke Badan Pekerja Sinode atau ke sidang sinode. Apakah di semua aras? Saya berpikir harus di semua aras. Harus semua di aras, semua aras harus ada komisi ini. Komisi. Supaya memang komisi dalam tugas ini full melaksanakan tugas ini. Oke.
Sehingga apa yang menjadi harapan juga misalnya oleh konseli itu terjawab. Sebagaimana menjadi harapan bagi para konselor itu sendiri. Terima kasih. Ya, memang kita kadang-kadang ada bahasa-bahasa bahwa pendeta mengalami kesulitan untuk memaksimalkan pelayanan pastoral. Pastoral, iya. Karena ia terikat dengan tanggung jawab struktural organisasi. Pada saat yang lain ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Iya. Nah, memang perlu ada langkah-langkah atau strategi seperti apa? Pak Wakil Ketua sampaikan tadi, paling tidak digarisbawahi pendeta tidak bisa jalan sendiri. Iya. Ya, dia perlu ada tim yang sama yang punya kepedulian itu. Nah, kira-kira ke depan ini selain rekomendasi tadi lewat sidang sinode, ada upaya-upaya untuk melihat kembali tata aturan kita. Ya. Dari sisi penganggaran, apakah itu juga menjadi perhatian? Ya, memang itu menjadi perhatian kita, tapi itu bukan sesuatu yang utama. Ya. Tapi terjawab dulu kebutuhan. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Soal penganggaran kan, ya oke-oke saja. Sebab tidak semua juga jemaat mampu menganggarkan itu. Tapi saya berpikir, kalau di tingkat sinode oke, di aras tingkat sinode, di tingkat wilayah oke. Tapi yang di tingkat jemaat kita menyesuaikan saja Kondisi jemaat. Kondisi jemaat. Mungkin perlu saya tambahkan, dari kemarin juga saya sempat sampaikan ke teman pendeta, salah seorang teman pendeta, bahwa kegiatan kita 2 hari ini bagi saya belum cukup. Akan ada tindak lanjut lagi, akan lebih memperdalam ini. Artinya mungkin ke depan akan lebih banyak pada kegiatan-kegiatan pelatihan, atau juga kita bisa bekerja sama dengan Akpin ini. Sehingga ada pegawai-pegawai gereja atau orang-orang yang karena memiliki kepedulian, tapi juga ada perhatian yang besar kaitan dengan pelayanan-pelayanan ini, ada kegiatan yang kita bikin di Gemibem ini. Misalnya ada semacam kegiatan apakah jarak jauh, seperti misalnya ada yang kuliah jarak jauh. Bisa lewat Zoom ya. Sehingga ada beberapa orang yang kita harapkan dididik secara khusus kaitan dengan, atau diperlengkapi secara khusus kaitan dengan ini. Seperti Pak Pendeta Rolling juga kan. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi pada kesempatan ini menjadi pesan penting bagi lembaga ini untuk melihat kebutuhan-kebutuhan pelayanan secara holistik. Ya. Dia tidak hanya bicara tentang bagaimana program-program yang menyentuh hal-hal yang lahiriah, tapi juga hal-hal yang menyangkut mentalitas warga gereja yang harus dibangun. Terima kasih Pak Wakil Ketua Sinode Gemibem. Kita diingatkan kembali sebagai warga Gemibem, lebih khusus selaku pimpinan gereja di sebuah aras pelayanan, dihimbau untuk bagaimana kita melihat pergumulan-pergumulan jemaat secara holistik, secara menyeluruh, apa terlebih persoalan-persoalan kesehatan mental warga gereja yang perlu mendapatkan perhatian serius. Nah, karena itu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan bahwa pembentukan tim counseling pastoral di semua aras pelayanan harus ada, baik di aras sinode kita sudah ada itu, kemudian di wilayah dan jemaat. Nah, paling tidak ini salah satu cara gereja untuk menjawab kebutuhan pelayanan, dan kemudian orang-orang yang ada di tim itu adalah orang-orang yang betul-betul dipersiapkan dan diperlengkapi, yang mempunyai concern penuh, full tentang bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal bagi jemaat. Itu catatan penting bagi kita semua selaku warga gereja, lebih khusus selaku pendeta Gemibem, untuk terus memantapkan, memperkaya pengetahuan kita, tapi juga langkah-langkah praktis untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Tuhan memberkati kita semua.